Chapter 5. Patung emas bangga. Makna 32 kata ini sangat mudah dimengerti. Secara alami yang kayak mengerti. Tapi sejauh sejarah buku hitam itu tidak jelas. Jadi dia agak takut. Bagaimana jika ini semacam perangkap? Memikirkan hal ini dia menertawakan dirinya sendiri. Karena saat ini dia hanya seorang murid cobaan dari Sky Tower. Siapa yang akan berusaha merawatnya? Dari hanya melihat beberapa baris terakhir dan artinya, alasan mengapa bantal batu hitam akan berubah menjadi buku hitam, mungkin karena mimpinya malam ini. Selama lebih dari 1 tahun, bantal itu tidak berubah. Lalu tiba-tiba setelah mimpi itu berubah menjadi sebuah buku. Mereka harus terhubung. Apakah karena perubahannya sendiri yang juga mengubah bantal Blackstone? Karena akulah yang menyebabkan kelahiran buku itu, maka buku hitam ini lahir untukku. Jadi, aku pemilik buku hitam ini. Memikirkan hal ini, Yangke tidak ragu-ragu lagi. Tulisan di buku itu dengan jelas mengatakan bahwa ia harus meneteskan darah agar bisa memimpin. Memikirkan hal ini, dia menggigit jarinya dengan keras dan meneteskan setetes darah ke halaman. Tetes menetes darah mengalir ke halaman, tetapi tidak ada perubahan yang jelas. Setelah waktu yang cukup lama berlalu dari halaman, cahaya hitam mulai muncul. Tubuhnya langsung merasa tidak sehat karena luka-luka dari hari ini sudah mulai terasa sakit. Kepalanya juga mulai sakit. Menggigit giginya, dia terus bertahan. Darahnya terus mengalir dan cahaya pada buku itu menjadi semakin terang. Setelah banyak waktu dan usaha, Yangke hampir pingsan. Tetapi ada perubahan besar pada buku itu. Dan cahaya hitam mulai bergoyang dan berkontraksi. Dan dari tengah malam, sebuah pusaran kecil telah muncul. Setelah itu dari dalam pusaran emas bisa dilihat. Yangke berusaha keras untuk mempertahankan pikiran yang jernih, menatap penuh perhatian pada transformasi di depannya. Di dalam pusaran hitam, benda hitam kecil bulat mengkilap secara bertahap keluar. Dia terkejut karena memang ada sesuatu dalam buku itu. Meskipun saat dia meneteskan darahnya, dia memiliki beberapa harapan, dia tidak berpikir itu benar. Tapi sekarang tepat di depannya, 30 kata dari sebelumnya tidak salah. Jadi tubuh emas macam apa itu? Antisipasi menutupi wajahnya yang pucat. Setelah beberapa saat, setelah benda bulat mengkilap itu muncul sepenuhnya di hadapannya, dia tidak bisa menelan air liur. Betapapun kaya imajinasinya, dia tidak akan berpikir bahwa tubuh emas akan seperti ini. Benda ini sekitar 30 cm, kerangka emas, dan untuk berpikir hal pertama yang keluar adalah tengkorak kerangka ini. Tengkorak emas hanya melayang di atas halaman buku, duduk bersila seperti sedang meditasi. Setiap tulang menerangi pondok kecil Yangke. Pusaran hitam di halaman perlahan mulai surut dan semuanya kembali ke keadaan tenang. Yangke telah menyaksikan tengkorak emas aneh ini muncul. Untuk sementara waktu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di halaman disebutkan hanya bagaimana mengeluarkan tubuh emas, tetapi tidak mengatakan apa yang harus dilakukan setelah keluar. Melihat itu dia berpikir tidak ada sesuatu yang benar. Kerangka emas di depannya tidak memiliki mata, tapi dia merasa seperti itu terlihat seperti miliknya. Jelas tidak punya mulut, tetapi jelas-jelas mengejek kelemahannya. Memikirkan hal ini, Yangke sangat marah dan pergi untuk mengambilnya. Kerangka kecil dan tidak penting ini berani sombong. Dia tidak berpikir bahwa ketika dia pergi untuk meraihnya, kerangka emas terbang ke arahnya. Terbang melewati tangannya dan menempelkan dirinya di dadanya. Ini sedikit menakutkan. Dengan sebuah kerangka menghantam dadanya, dia berteriak dan kemudian kerangka itu mulai memancarkan cahaya neon dan menembus jauh ke dalam pori-pori anggota badan Yangke.
Tiba-tiba rasa sakit meledak di seluruh tubuhnya, tetapi rasa sakit itu bukan rasa sakit biasa, tetapi rasa sakit dari kedalaman tulang. Dia menarik napas dengan menyakitkan. Jatuh ke tanah, tubuhnya membungkuk seperti udang dengan gelombang kram. Tulang seluruh tubuhnya hancur pada saat itu dan dia bahkan tidak bisa mengangkat jari. Karena dia tidak punya kekuatan, ini bukan ilusi. Jika kamu bisa melihat ke dalam tubuhnya, maka kamu dapat melihat tulangnya dihancurkan. Dan di samping setiap tulang yang dihancurkan ada lapisan emas yang melilit. Secara terus-menerus memperbaiki tulang yang patah, tetapi jauh lebih lambat dari kecepatan kerusakan. Ketika perbaikan selesai, itu hancur lagi. Tulang manusia membungkus sumsum tulang dan saraf sumsum tulang. Sentuhan kecil apapun pada mereka dapat membawa kerugian besar. Seorang hanya dapat membayangkan penderitaannya pada saat itu. Di tubuhnya tidak ada satu pun tulang pun yang tidak hancur. Bahkan untuk orang lain, bahkan jika kekuatan mereka ribuan kali lebih tinggi dari miliknya, mereka mungkin pingsan sekarang. Tapi dengan Yangkei dia hanya bisa merasakan sakit 1000 kali lipat saat ini. Teriakan tragis datang dari gubuk tidak jauh dari sana. Seorang teman murid keluar untuk berjalan-jalan ketakutan. Oleh tangisan dan dengan cepat lari membentuk suatu tempat, ia menerima pesan yang datang dari tubuh emas ini. Hancurkan kesadaran Yangkei dan rebut tubuhnya. Apakah Yangkei setuju? Bahkan jika dia tidak bisa bergerak tetapi juga berjuang untuk mempertahankan kesadaran. Dia tidak akan pernah membiarkan tubuh emas mengambil alih sarang murai. Tubuh emas itu merasa takut. Berulang kali menghancurkan tulang Yangkei, menyiksa sarafnya sehingga dia pingsan karenanya. Yang satu adalah patung emas yang sombong, yang lain dengan semangat gigih yang menang yang kalah, orang tidak bisa melihat hasilnya. Yangkei tahu bahwa saat itu sangat penting, tidak seperti tantangan sebelumnya dengan teman-teman muridnya. Jika ini adalah masa lalu maka dia akan menyerah, tetapi sekarang dia tidak akan menyerah. Bahkan jika itu menyakitkan, neraka akan bertahan lama. Kesadaran kekuatan destruktif tubuh emas, keduanya memulai tarik ulur perang. Dan medan perang adalah tubuh Yangkei. Kamu tarik, aku tarik, masing-masing tidak melepaskan satu inci pun. Seiring waktu, Yangkei terkejut menemukan bahwa rasa sakit yang tertahankan perlahan-lahan berkurang, membantu mengangkat semangatnya dan mengisi penuh energinya. Tidak mengherankan setelah Yangkei dan tubuh emas bentrok berulang kali, banyak tulang yang remuk telah memperkuat mereka. Dengan tulangnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan tubuh emas menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Rasa sakit dengan demikian berkurang secara alami. Perjuangan akan segera berakhir. Dengan timbangan yang menguntungkannya, rasa sakit yang tak tertahankan perlahan menjadi tertahankan. Berubah menjadi gelitik ringan, lalu menjadi seperti percikan air dingin. Perasaan ini seperti mengoleskan krim, membiarkan jutaan pori-porinya terbuka dan rileks. Sadar akan perjuangan putus asa tubuh emas itu membuat Yangkei marah. Mengutuk dengan keras, dia menghancurkan kehadiran itu di dalam dirinya. Di dalam tubuhnya itu akhirnya tenang. Desahan bisa didengar, desahan penuh kenyamanan dan sedikit lega.